Kalau bahan kecapi yang baik, yang paling memang dari leluhur kita, suku Dayak Kalimantan Tengah ini, itu adalah bahan pantung dan jelutung. Bisa juga dari kayu-kayu yang kira-kira memiliki suara yang baik. Jadi menurut pengamatan saya sendiri, itu pantung jelutung yang baik. Tapi karena kebutuhan, pantung jelutung itu semakin sulit kita mencarinya, jadi akhirnya kita bisa menggunakan bahan kecapi seperti kayu kerupuk, akasia yang terdekat. Jadi dari pertama kita membuat, kita sudah mendapatkan bahannya, kita lihat ukurannya, kita cari kayu yang seperti yang kita inginkan tadi. Kalau peminatnya dia yang penting mencari kecapi yang biasa saja, akhirnya kita cari kerupuk atau kayu akasia. Yang penting suaranya tetap nyaring dan enak didengar. Kalau pembuatan kecapi itu dari bahan kita sudah dapatkan. Kemudian yang paling pertama itu adalah kita membelah dulu, membelah kayunya. Setelah kita belah, kita bikin malnya, mal kasar, artinya kita bikin malnya. Jadi mal ini tadi kita tempelkan di tempat yang dibelah tadi, baru kita bentuk. Setelah itu, setelah kita bentuk, baru kita pahat. Kita pahat, kita lobangi kembali, baru kita buat tutupnya, kemudian kepalanya, baru kita tempel. Setelah kita tempel, tutupnya seperti ini kan, kita buatkan tutupnya sama kepalanya. Setelah itu, baru kita bersihkan. Kita bersihkan, kita amplas sampai dia licin, sampai dia rapi. Karena kenapa dia perlu mal? Mal itu untuk membuat kerapian tadi. Kalau kita tidak menggunakan mal, nanti bentuk kerapiannya kurang. Jadi agak besar sebelah atau kecil sebelah, menjong. Jadi semua perlu mal. Apapun seni itu kita perlu mal kalau ingin rapi. Nah setelah itu baru kita finishing vernish. Kita bisa main vernish, bisa juga main cat. Kalau kita main lukis cat itu lebih murah. Tapi kalau dia main ukir itu lebih mahal. Nah itu saja kalau dalam proses pembuatannya. Yang alat-alat yang kita perlukan itu zaman sekarang kita memerlukan kecepatan pembuatan. Jadi alat-alat modern pun kita sangat memerlukan seperti katam, gerinda amplas, gerinda potong, kemudian pemotong kayu, bor, pahat, cutter, kemudian langgei, parang, itu sangat kita perlukan juga. Kalau untuk pembuatan kecapi tergantung kebutuhan tadi. Kalau orang mintanya yang sederhana dia main lukis, main cat, itu biasanya bisa 3,5 hari atau 3 hari. 3 hari itu selesai. Tapi kalau untuk pembuatan kecapi yang baik itu bisa 5 hari. Kalau kita kupas dari awal, alat musik Kalteng itu yang paling pertama kali alat musik Kalteng itu adalah suling. Semuanya tangga nadanya itu bersumber dari suling. Jadi suling ini nadanya itu kalau kita cek nadanya itu la, do, re, mi, sol, la. Nah jadi la, do, re, mi, sol, la. Sehingga dari situ akhirnya muncul sebuah irama-irama. Nah kemudian mengikuti suasana suku Dayak pada saat itu, kalau orang Dayak ini berobat itu tidak pernah, dulu kan tidak ada dokternya, jadi dia hanya percaya kepada leluhurnya, yakin dan percaya kepada leluhurnya yang bisa membantu. Sehingga pada saat itu mereka sangat membutuhkan sebuah irama. Karena kebutuhan itulah orang melakukan upacara ritual yang namanya Basangiang atau Badewa. Jadi Basangiang itu akhirnya membutuhkan kecapi. Kalau dia membutuhkan kecapi, dari situlah masyarakat suku Dayak, leluhur kita, itu membuat sebuah kecapi. Sehingga bisa dimanfaatkan dalam upacara ritual Basangiang itu tadi. Nah itulah sejarah kecapi. Kalau untuk munculnya kecapi itu karena kebutuhan ritual.
Jadi kalau dia membawa gong atau kenong kan tidak mungkin bawa ke sana kemari. Sedangkan kalau orang berobat itu daerah hulu sana katanya yang sakit. Kalau dia bawa gong kenong nggak mungkin. Jadi akhirnya yang dibawa itu adalah kecapi, rebab, suling. Jadi kalau suling tidak ada, setidaknya kecapi itu yang sangat dibutuhkan. Karena kecapi itu menentukan tempo gerak dalam besangiang tadi, kinyahnya tadi. Untuk menarik rasa seorang penginyah atau seorang sangiang tadi. Agar sangiang itu bisa merasakan aura spiritual yang ada dalam dirinya, kekuatan yang ada dalam dirinya itu bisa dimunculkan. Sehingga keyakinan dia terhadap yang maha kuasa dan leluhurnya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena irama itu tadi. Nah itu untuk sejarah kecapi. Kecapi itu sangat diperlukan dalam pengobatan atau basangiang tadi. Yang pertama, kalau untuk kecapi, cara memainkan, kita harus mengenal nadanya dulu. Yang pertama ini kan tali tengah. Ini nadanya la. La, kemudian bawahnya do. La, do, kemudian dipicik, re, mi. La, do, re, mi. La, do, re, mi. Iramanya teng 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 teng. Nah itu pertama kali kita belajar itu adalah ininya dulu. Ini dilepas nanti. Nah ini. Nah, irama itu yang kita harus ingat, harus kita dengar. Kita bentuk iramanya. Baru kita picik aja di sini. Itu kalau untuk pemula. Untuk pemula dia harus mengenal nada dulu, baru kita kembangkan. Kita kembangkannya dalam sebuah permainan. Ya seperti ini dia permainannya. Nah itu namanya, jadi itu pengembangannya, artinya pemanisnya. Kalau ini sudah kita dapatkan goncerengannya, nah itu perbedaannya. Kalau dia gitar, dia ini dulu, picikan dulu. Kalau kecapi, goncerengannya dulu harus tepat. Nah, kalau kita sudah benar, cara memegangnya juga seperti ini. Nah, jadi memegangnya seperti ini kalau kita tahap belajar. Tapi kalau sudah bisa, boleh lepas. Jadi ini memetik. Nah, ini mematikannya. Ini yang mati. Ini memetik. Pada saat ini memetik, tap, ini yang mematikannya, kena sini dia mati bunyinya. Nah, mati bunyinya. Setelah goncerengan baru kita cari nadanya. Nadanya di sini aja, nggak kemana-mana, nggak kasih sampai sini, nggak ada. Cuma la, do, re, mi. Nah itu aja, bolak-balik itu aja. Kalau tobe wena talo engesa akan pahin nengge sarita isut nakilau sejarah ada budaya aja utusika ada budaya ada yang kebajaman bentuk ke pulau je Kalimantan hangat naita rata
aje katuhiang sejarah utus napa hambatarang. Suku Dayak katurun manurun aturan adat tabadehen madun. Kata pambelum majai taulun bujur bahala pasupaya rukun. Saya sebenarnya punya pesan agar yang paling utama adalah mengenal jati diri. Untuk mengetahui jati diri, yaitu yang paling pertama tadi. Kita katanya, kamu orang dari mana? Orang Dayak. Bisa bahasa Dayak? Nggak bisa. Nah, jadi setidaknya dia bisa bermain alat musik Dayak sebagai jati diri Dayaknya. Jadi oleh sebab itu, seperti halnya yang paling mudah itu adalah kecapi, itu paling mudah dimainkan dan bisa dibawa sambil tidur, berbaring, sambil santai. Jadi pesan saya alangkah lebih baiknya kita kembangkan kecapi ini menjadi sebuah keunikan, kita kembangkan, kita kolaborasikan dengan musik-musik modern. Sehingga nanti kecapi ini akan berkembang dan dibutuhkan di dalam kebutuhan-kebutuhan band ataupun kebutuhan yang lainnya. Dan satu lagi, cara belajar tadi yang paling utama agar bisa bermain kecapi itu dengan baik adalah mencintai. Mencintai alat musiknya terlebih dahulu. Setelah kita mencintai, kita buat usaha keras. Tidak bisa dikatakan cinta yang tulus kalau tidak ada usahanya. Jadi usaha yang keras itu, usaha keras, berjuang keras, itu adalah cinta yang tulus terhadap apa yang kita mainkan. Berjuanglah terlebih dahulu untuk itu tadi, agar apa yang kita cintai itu akan menjadi hasil yang baik bagi kita. Mari kita munculkan jati diri kita, kemudian cintai apa yang kita inginkan. Seperti kita ingin belajar kecapi, terlebih dahulu adalah mencintainya dulu, baru kita bermain. Jangan hanya ingin bisa, tetapi cintai dulu. Mungkin itu saja pesan dari saya.